Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel YouTube aku Dapur Diana. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tips dan cara mudah membuat donat yang super lembut tanpa ulen. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya, ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Tekan tanda loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Untuk resep lengkapnya kalian bisa screenshot di sini atau cek kolom deskripsi. Oke, langsung saja ke proses pembuatannya. Sediakan mangkuk atau wadah yang ukurannya lumayan besar. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, tambahkan 1 sendok makan terigu protein rendah, 2 sendok makan susu bubuk. Kemudian bahan kering ini kita aduk sampai bercampur rata. Kemudian kalau sudah bercampur, bikin cekungan di bagian tengah. Selanjutnya kita akan mencampur seluruh bahan basah. Di sini ada susu cair sebanyak 130 ml. Kemudian gula pasir 3 sendok makan. Ragi instan setengah sendok makan. Kemudian 1 telur utuh. Bisa juga diambil kuning telurnya aja ya teman-teman. Di sini aku pakai keseluruhan. Kemudian seluruh bahan cair ini kita campur rata. Untuk yang tidak mau mengulen, wajib banget ini dicampur sampai gulanya larut ya teman-teman. Kalau sudah larut, kemudian kita tuangkan ke tengah-tengah bahan kering yang tadi sudah kita buat cekungan ya teman-teman. Ini dimasukinnya step by step aja biar tidak kelembekan atau adonannya tidak bertekstur terlalu basah. Nah, ini diaduk menggunakan spatula. Kalau dirasa kurang, tambahkan sedikit demi sedikit untuk adonan cairnya. Aduk lagi menggunakan spatula. Karena di sini prosesnya tidak pakai ulen, jadi aku ngaduknya cuman menggunakan spatula aja ya teman-teman. Ini diaduk sampai seluruh bahan bercampur dengan rata atau sampai setengah kalis. Pada proses ini kalian bisa ganti aduk menggunakan tangan. Tapi karena di sini aku mau bikinnya tanpa ulen, jadi di sini aku hanya aduk menggunakan spatula. Kalau sudah setengah kalis, langsung saja masukkan 30 gram margarin. Ini bisa diganti menggunakan butter. Kemudian setengah sendok teh garam. Diaduk kembali sampai adonannya bercampur dengan rata. Nah, kalau adonan sudah seperti ini, tandanya ini sudah cukup. Boleh dihentikan proses pengadukannya. Agar tidak kering, aku olesin minyak goreng di bagian atas permukaan adonan. Kemudian, kalau sudah, ditutup menggunakan serbet bersih dan diamkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, ini adonannya udah rileks dan udah mengembang. Kemudian langkah selanjutnya ini kita kempeskan dulu agar gas-gas yang terkandung di dalamnya keluar ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah tidak lengket lagi di tangan dan sudah membentuk gluten secara alami karena tadi sudah kita diamkan selama 30 menit. Kemudian selanjutnya ini akan aku pindahin ke alas kerja. Taburi sedikit tepung terigu agar tidak lengket. Kemudian di sini aku akan membagi adonan menjadi 30 gram per potongnya ya, teman-teman. Nah, untuk tekstur adonannya di sini memang agak sedikit lembek, tapi ini sangat nggak apa-apa ya. Kemudian ini langsung aja kita bentuk, kita buletin. Nah, bisa dironding juga seperti ini sampai permukaannya halus dan mulus. Kalau udah, kita simpan dengan berurutan ya teman-teman.
Lakukan terus seperti ini sampai seluruh adonan terbentuk. Setelah selesai dibentuk, kemudian ini akan kita istirahatkan selama 20 menit ya teman-teman. Setelah 20 menit, di sini adonannya sudah mulai mengembang. Nah, sekarang langsung aja aku akan ngambil adonan sesuai dengan urutan. Kemudian di sini aku akan pipihkan menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman. Boleh juga kalian pipihkan menggunakan sesuatu yang alasnya datar. Di sini aku cukup menggunakan tangan, kemudian aku akan lubangi menggunakan tutup parfum yang udah aku cuci bersih. Kemudian letakkan kembali sesuai dengan urutan. Nah, kalau udah, ini bakalan aku istirahatkan lagi selama 30 menit ya teman-teman. Setelah 30 menit, ini adonannya sudah mengembang dan siap untuk digoreng ya teman-teman. Pada tahap ini kita bisa panaskan minyak goreng. Nah, ini sudah aku panaskan menggunakan api kecil. Wajib banget ya teman-teman, kalau kita mau goreng donat, gunakan api yang sangat kecil. Kemudian masukkan adonannya satu persatu. Diputar-putar seperti ini biar adonannya mengembang. Kalau sudah kuning kecoklatan di bagian bawah, langsung saja dibalik. Dan teknik untuk menggoreng donat cukup 1 kali balik aja ya teman-teman. Kalau sudah selesai, kemudian ini diangkat dan ditiriskan. Bisa ditaruh di atas tisu ya teman-teman, biar minyaknya tidak terlalu nempel. Kemudian lakukan proses penggorengan ini sampai semua adonannya selesai. Nah, ini donatnya sudah mulai dingin ya teman-teman. Cantik banget, membentuk white ring di bagian tengah. Dan sekarang langsung aja kita akan berikan topping. Di sini aku gunakan glaze rasa vanila dan rasa taro. Nah, untuk satu resep tadi donatnya jadi 10 pieces ya teman-teman. Ukurannya seperti ini. Jadi tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, ini sedang. Untuk proses penopingannya seperti ini aja, dicelupkan, kemudian setelah dicelupkan goyang-goyangkan biar seluruh permukaannya rata ya teman-teman. Kemudian di sini aku hias lagi menggunakan glaze yang berbeda. Yang putih aku gunakan yang ungu sebaliknya ya teman-teman, di setengah sisi aja. Kemudian berikan topping meses yang warna. Nah, oke teman-teman, ini dia donatnya cantik banget, membentuk white ring di tengah dan isinya halus, kelihatan dari serat-seratnya lembut. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara mudah untuk membuat donat tanpa ulen. Terima kasih udah nonton videonya. Maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.